Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat dan hidayahnya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita masih dalam lindungannya dan selalu diberikan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kebaikan dan kepedulian menurut agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dan isinya atas dasar kasih sayang. Diutusnya Rasulullah SAW dengan agama Islam merupakan satu bukti logis akan hal tersebut. Sudah sepatutnya kaum muslimin saling peduli. Dengan indahnya berbagi kebaikan, kasih sayang akan dirasakan penduduk bumi. Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi semesta alam telah mencontohkan kepedulian, baik muslim maupun non-muslim, di mata beliau sama saja. Sesama makhluk hidup harus saling peduli dengan berbagi. Rasulullah SAW menegaskan hal ini dengan sabdanya, dan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Islam merupakan agama yang memberikan perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan, antara hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Ada beberapa bentuk yang diajarkan Islam tentang kepedulian sosial, yaitu 1. Zakat, 2. Infak, dan ketiga sodaqoh. Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang diwajibkan setiap muslim, dan arti zakat dalam syariat Islam adalah sebagai harta yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Secara teknis, zakat berarti mensucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh seseorang yang mampu, sebagainya diberikan kepada seseorang yang kurang mampu sebagai hak mereka. Dengan pemberian zakat, maka seseorang memperoleh pensucian hati dan dirinya, serta melakukan tindakan yang benar dan memperoleh rahmat dan hartanya akan bertambah. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 103. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Yang kedua adalah infak. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang dikehendakinya. Menurut bahasa, infak berasal dari kata anfaqo, yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut syariat Islam, infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. Perbedaan antara zakat dan infak adalah zakat hukumnya wajib, sedangkan infak hukumnya sunnah. Zakat ditentukan dengan nisabnya, sedangkan infak tidak memiliki batas. Zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya, sedangkan infak boleh diberikan kepada siapa saja. Yang terakhir adalah sodaqoh. Sodaqoh adalah pemberian orang muslim kepada orang lain secara ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sodaqoh tidak hanya menjadi pengeluaran atau menyumbangkan harta, namun mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam kegiatan bersedekah, ada upaya untuk mencari ridho Allah, mengundang pahala serta kebaikan bagi pelaksananya. Hukum sodaqoh dalam Islam ialah sunnah atau dianjurkan. Apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan kebaikan, apabila ditinggalkan juga tidak mendatangkan dosa. Namun, sedekah dapat berubah hukumnya menjadi wajib jika seorang muslim telah mampu dan berkecukupan dan berjumpa dengan orang lain yang kekurangan.
Hadis sodako yang paling utama diriwayatkan Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, yang artinya setiap ruas tulang manusia harus disedekahi setiap hari di saat terbitnya matahari. Berbuat adil terhadap dua orang adalah sedekah. Menolong seseorang naik kendaraannya, membimbingnya, dan mengangkat barang bawaannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah, berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah, serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Setiap muslim yang tulus ikhlas melakukan amalan ini telah Allah janjikan dengan kabar gembira. Berikut adalah beberapa kabar gembira yang Allah janjikan untuk para dermawan. Yang pertama, didoakan malaikat. Tidak ada satu hari pun ketika seseorang hamba melewati paginya, kecuali akan turun dua malaikat kepadanya yang salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya." Sedangkan yang satunya lagi berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah meluaskan pintu rezeki. Berbagi merupakan salah satu langkah untuk membuka pintu rezeki. Bahkan seseorang yang kesulitan dalam ekonomi mengeluarkan sebagian hartanya untuk sesama itu menjadi solusi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 7 yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang diberikan kepadanya. Kelak Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Yang ketiga, pahala berlipat. Seseorang yang mengeluarkan hartanya untuk sesama juga dijamin akan diberikan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hal ini adalah sebuah perdagangan terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Yang keempat, mendapat keberkahan. Keberkahan adalah kunci hidup tenang dan berkecukupan. Salah satu untuk mendapatkan keberkahan hidup di dunia adalah dengan berbagi, baik melakukannya di kala lapang maupun di waktu sempit. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan keberkahan rezeki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu, jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu." Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir adalah menguatkan persaudaraan kaum muslimin. Saudara bagi muslimin yang lainnya, dengan berbuat kebaikan kepada sesama, tentu akan mendatangkan kebaikan pula. Terlebih jika seseorang senang berbagi kepada saudaranya, ikatan persaudaraan akan semakin kuat untuk menumbuhkan cinta antar sesama. Beliau bersabda, "Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai." Hadis riwayat Bukhari. Demikian penjelasan kebaikan dan kepedulian menurut ajaran Islam. Semoga video ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.